Evapora itu ya kayak Evapora itu kayak wadah gitu buat UMKM biar mereka bisa scale up dan lain-lain. Tapi kayak mendatangkan narasumbernya yang expert-expert gitulah, yang mahal-mahal gitu. Coba di situ dikasih gratis. Misalkan mau yang lebih intens, ya ada baru kelas. ada kelas. Oh, itu yang ngadain siapa Kak? Mas Aris sama Mas Sam Ipul. Oh, Sam Beliau Ipul ini ya? Sam Ipul yang ini loh, Iya. Wheel marketing. Flywheel. Flywheel. Oh, tahun berapa itu? Baru dong ya? 2020. Oh, 2021, baru 2021, barusan kok. 3-4 bulan yang lalu baru. Sebenarnya aku udah kenal Mas Ipul agak lama sih di channelnya ini Coach Indrawan. Kalau Mas Arisnya kenalnya di channelnya Christina Ali. Nah, setelah itu 2-3 bulan setelah itu ternyata mereka bikin Evapora. Nah, aku kenal sama Coach Hermasnya di Evapora gitu. Oke, alhamdulillah. Yes, jadi nanti di kami juga di Bimbel Online Kak, itu selain Coach Hermas, nanti ada juga semoga ya ini lagi digodok, semoga bisa undang ya sekelasnya Denny Santoso juga gitu. Denny Santoso sih udah ada lampu merah, lampu hijau lah. Semoga segera. Tapi poinnya adalah aku melihat kan udah banyak banget ya kayak kelas-kelas bentuknya disebutnya e-course gitu. E-course itu jadi dia bikin modul-modul gitu ya, kita dapat akses, terus kita belajar sendiri, tiap minggu dapat bimbingan gitu ya. Kalau modul, maksudnya modul itu buku atau modulnya PDF aja? Ya, PDF atau video, ya kan? Nah, kalau di Mas Hermas ini, dia bentuknya adalah mostly dia lebih senang bimbingan langsung gitu sih. Jadi kita bisa screenshot atau kita replay ulang videonya gitu. Lebih bagus gitu sih. Kalau buku nggak sempat baca. Nah dia tetap keluarin buku karena memang basicnya kan akademisi ya Kak ya. Nah kayak misalnya nih ini yang ke depan ini salah satunya Denny Santoso juga dia akan bikin buku konten kreator. Nah itu emang sebenarnya yang aku gandeng itu ilmu-ilmu basic yang sebenarnya pebisnis online perlu gitu, karena bimbel online ini sebenarnya fokusnya pemula bisnis online nih Mas Sika. Kalau Mas Sika kan udah middle up nih sebenarnya, udah berjalan bisnisnya. Sebenarnya malah harusnya yang mula dulu. Aku sih yang bukan salah sih, memang jalannya waktu itu takdirnya ketemu sama yang up dulu nih. Jadi kayak yang kaki-kakinya malah nggak kegarap gitu. Ketemunya sama Coach Tom, ketemunya sama yang mahal-mahal sih terus terang. Cuman sebenarnya bukan nggak manfaat, mungkin manfaat, cuman akunya yang belum bisa eksekusi setahap itu karena strateginya juga belum bisa aku pakai karena tim aku belum di tahap itu gitu loh maksudnya. Ya, tapi yang nggak apa-apa disimpan aja ya kan, namanya ilmu. Siapa tahu nanti kedepannya bisa kepakai. Asal arsipnya benar ya, soalnya kalau udah masuk komputer ini foldernya yang mana gitu ya. Kalau menurutku ya, kalau ilmu bisnis itu sebenarnya bukannya dia usang, tapi memang perilaku konsumen sama zamannya yang jadi kadang aku ikut e-course di awal pandemi sama sekarang aja udah banyak banget perubahan dari perilaku marketing, dari lain-lain kayak gitu. Cuman ya tadi aku sih sebenarnya agak kayak kok baru ketemu Mak Muri, baru ketemu Coach Hermas, kok baru sekarang, kok nggak di awal pandemi. Jadi di awal pandemi malah aku ikut yang agak lumayan mahal sih Kak. Cuman aku bukan masalah mahal nggak mahal ya. Ilmunya kepake nggak gitu ya? Belum bisa aku eksekusi. Masalahnya memang terlalu tingkat tinggi ya. Belum sampai tahap sana. Terus seandainya aku paksa eksekusi pun peluru kita nggak cukup gitu loh. Betul. Semacam kayak Google Ads ya. Google Ads kita belum bisa ke situ dulu nih ya. Aku udah pakai advertiser waktu itu. Tapi gimana evaluasinya? Ya evaluasinya organiknya belum berjalan.
otomasinya udah digendong nih ya, udah siap Gini, ngemodal jadi berarti. jadi aku waktu itu kan pakai ini ya developer, gimana sih kok aku jadi cerita, nggak apa-apa cukup ya waktunya. Ya, sambil nunggu teman-teman boleh ya, ini kebetulan ketemu pebisnis Iya. yang memang sudah rutin. Jadi aku pakai developer gitu, pakai developer yang bikin website, aku pesen di dia. Terus aku kebetulan di situ menyediakan kayak ngelayani kalau mau FB Ads bisa pakai advertise-nya dia juga. Nah di bulan awal itu dipatok minimal itu 1.700.000. Per bulan? 1.700.000 ya per bulan. Per Aku hari memang atau per ngambilnya bulan nih? per bulan. Oh, sedikit itu. Tapi Ayo buat evaluasinya yang penting data leads-nya sama kakak kan nanti bisa olah lagi Kak. Sama closing atau interaksinya kan kalau kita bicara ads ya. Maksud aku gini, karena kalau ads itu ya yang asik sebenarnya minimal sehari 200.000. Jadi dalam 3-6 bulan pertama itu kita dapat data, target marketnya mengerucut, itu kita bisa mengolah si ideal customer. Nah, aku belum bisa naik ke situ, aku lagi mengolah yang organik dulu, tapi juga ada beberapa mentor yang aku tempel sih untuk itu. Makanya pengen denger nih pengalaman kakak gitu ya. Nggak ada yang salah sih kak ya, selama kita bisa manfaatkan dan apalagi ada data, ada hasil ya untuk kita merubah, berevolusi Cuman jadi ini yang terbaik. menurutku belum harusnya aku pakai organik dulu waktu itu harusnya. Jadi aku keburu pakai website karena aku nurutin mentor ya. Mentor aku yang dulu tuh yang pertama, mentor aku kedua tuh orangnya merah putih banget. Dia itu dia tuh nggak menganjurkan untuk kita jualan di marketplace. Jadi dia anjurannya kita punya website sendiri kayak gitu. Kita tuh benar-benar mandiri. Kita nggak ketergantungan kalau marketplace dia bilang seperti kita jualan di lapak orang kan kayak gitu. Nah sedangkan karena aku juga pemula, aku kan basicnya kan produksiku kan kerupuk mentah Kak. Kerupuk mentah dia kan offline banget. Aku coba di online masih sangat sulit dan aku nggak memaksa gitu loh. Aku nggak memaksa karena apa? Aku bilang sulit karena harganya 1 kilo kerupuk itu sama ongkirnya mahal ongkirnya. Itu kan ciri-ciri yang itu asik itu nggak dibangun online. pasukan reseller kak. Bisa juga sih. Tapi waktu itu aku masih sulit. Aku pilihnya kebetulan aku kan kelola rumah jahit, aku pilihnya fashion. Kebetulan aku pilihnya fashion yang aku online kan. Nah, sedangkan waktu itu awalnya aku online-nya jasa kurang ini sih. Sebenarnya bukan jasa, jadi agak PO gitu loh. PO kan sulit. Kita udah ngerahkan traffic itu berdarah-darah loh ke website kita. Gimana untuk Kak? orang datang untuk PO kalau kita punya website sendiri untuk mendatangkan traffic ke website kita kan berdarah-darah banget tuh, beda nah sama itu marketplace makanya kan. kenapa mentornya sekelas kayak Kang Dewa. Dia ngomongnya ke target Itu aku market yang kurang tepat iya. tuh. Jadi dia bicara nggak salah, nggak bisa kita ideal. Kita harus mendekat ke market karena itu nanti aku akan cerita di materiku hari ini, insya Allah. Jadi aku akan ajak teman-teman untuk kembali ke dirinya teman-teman lagi. Jadi kita itu modelnya bukan milih produk kak. Zaman sekarang kita harus menyasar ideal customer kita. Jadi market base ya kan. Nah kalau market base itu kalau kita punya kayak aku nih, aku ada bisnis kebab ya, yang sebelumnya kena dampak pandemi di 3 kampus-kampus teman-teman. Aku udah sering cerita di ini di video. Putus-putus ya. Sinyalnya kurang bagus ya, sorry. Jadi apa namanya? Kalau kita makanan siap saji ya, makanan jadi, itu proses go online-nya apa sih? Oh, kita gandeng platform ya kan, gandeng marketplace-nya makanan yaitu GoFood, GrabFood, ShopeeFood gitu. Itu asik banget buat semua pedagang bakso apalah UMKM yang makanan hangat ataupun frozen itu harus mesti kudu gitu ya. Itu go online-nya. Nah, yang diperangi sama online shop owner itu misalnya kalau kita jualan di marketplace kena perang harga gitu ya. Nah, itu siasatnya kayak gimana ya kan? Nah, siasatnya itu adalah ya produk kamu harus punya market yang loyal. Dengan apa? Makanya mereka sekarang kan kita boost pakai konten-konten di TikTok, pakai live, pakai apa sehingga mengarah ke produk yang produknya itu sendiri bukan palu gada yang
aneka kebutuhan wanita, bukan begitu. Jadi misalnya konsepnya apa nih? Perempuan chic atau yang sporty atau apa. Nah, itu akan lebih mudah diingat karena kalau di flywheel dibahasnya kan begitu. Jadi kita mesti punya punya ya pembedanya itu gitu ya, bikin jadi top of mind dari market. Nah, kembali lagi makanya aku sama teman-teman di grup bimbel online ini kita latihan untuk menentukan ideal customer buat si Lucky ini berbeda sama Kasika gitu. Karena misalnya nih kita sama-sama senang berbagi. Tapi aku itu punya background, aku suka musik rock misalnya. Misalnya kakak suka suka memberi tausiah atau gitu kan. Nah, jadi itu ada warna Kak di situ. Nah, jadi gimana kita maju sebagai business owner, dikenal gitu ya. Terus nanti dari konten juga akan terlihat warnanya gitu ya. Jadi yang ikut itu loyal dan kita juga bikin kontennya asik. Kenapa? Karena kita tarik dulu sebelum oke, gue punya produk kemarin jual aku nih ya pribadi, aku punya kebab alhamdulillah udah 2 tahun lebih, udah pernah 3 outlet, bisa dibilang udah lebih dari 3.000 customer lah, reseller alhamdulillah baru 2 tapi sampai ke Surabaya. Nah, itu potensi buat aku scale up. Oke, aku punya pengalaman, pokoknya apapun ya, aku kebetulan ada beberapa ya. Aku rasa semua bisnis online, bisnis owner, itu punya pengalaman kayak gitu. Kasika juga nih, aku baru sebentar aja udah lihat pengalamannya nggak 1-2 gitu ya. Nah, kita ini yang belum terbang gitu Kak istilahnya. Nah, itu kita rehat dulu deh, kita evaluasi dulu. Ibaratnya Pareto gitu ya, kita tuh diingatkan sebenarnya kita itu sama-sama punya waktu 24 jam. Makanya aku mau ajak teman-teman buat nonton 10 menit ya. Nih kalau emang gak ada yang nggak apa-apa kita berempat. Kita mau nonton ada apa namanya pembahasan yang membuka pikiran kita sehingga kita nggak harus kok punya banyak gitu ya. Malah itu yang akan kegiles dengan adanya zaman serba digital seperti sekarang dan apa namanya marketplace yang banting harga itu gitu. Nah, kita pengen bangun customer base yang loyal, ya kayak Mak Muri gitu ya. Akhirnya kan orang mengenal dia dengan pribadinya sebenarnya. Kita orang percaya. Mau dia ngomong nggak pakai slide, kita disuruh nulis saja manut gitu kan. Nah, mana nih jalur sukses kita gitu. Dan itu satu-satunya cara adalah mengevaluasi diri sendiri. Sebenarnya ke belakang itu kita punya amunisi apa, punya modal apa sih yang kita bisa kembangkan secara online dan menjangkau orang-orang yang kita sasar itu akan semakin jelas gitu. Dan kalau udah punya ilmunya itu, seperti yang kita ngobrol ya di WhatsApp, itu akan sangat asik karena potensinya terlihat, oh ini orang ini kalau mau dicari, misalnya ibu rumah tangga yang mana, yang punya anak balita misalnya. Nah, nanti produk itu ngikut dari situ. Jadi yang konten-konten kita yang kita bahas adalah pain dan gain dari permasalahan si target market kita itu. Oke, ini udah lewat jam 4.15. Aku izin bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja ya teman-teman karena ini tujuannya adalah membuka karena ini aku rekam, izin. Nanti juga bisa buat teman-teman yang lain ya. Namanya aku udah paham banget deh. Kemarin bilang mau, sekarang nggak bisa, itu udah biasa ya Kak ya. Memang keberhasilan itu adalah buah dari komitmen-komitmen kecil seperti ini ya. Semoga aku doakan kasih Kak Anton, Kak Tresna juga insya Allah ada manfaat dari pertemuan kita ini yang bisa dibawa di bisnisnya masing-masing atau mungkin ada peluang baru yang teman-teman akan lihat. Oke, aku izin share screen. Teman-teman, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku izin ya, teman-teman ya. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman aku mau cerita dulu nih ya. Ini salah satu pebisnis di Amerika, dia kelahiran Jepang ya. Dari aku kecil, aku udah main monopolinya dia, permainan. Oh, dapat. Ya Kak ya. Nah, namanya Robert T. Kiyosaki. Ini dia kelahiran Jepang, tapi dia tinggal di Amerika. Nah, kalau teman-teman cari tahu, beliau ini terkenal dan sekarang punya bisnis banyak banget, punya aset yang banyak, dan dia itu
bukan nggak nyuruh orang sekolah ya, tapi dia membuka satu pemikiran yang sebenarnya orang sekolahan itu dididik menjadi seragam, dididik jadi employee gitu loh. Bahkan sampai nantinya kuliah, kalau pola pikirnya tidak dirubah, dia akan lulus dan mencari kerja. Nah, itu kan bahaya banget tuh. Waktunya sudah habis, ya sudah habis sekolahan gitu ya. Bukannya dia lulus menciptakan pekerjaan atau jadi pebisnis, nih makanya saya lingkarin di pebisnis, tapi dia akan stay di harus bekerja aktif sebagai karyawan. Nah ini aku izin mungkin rada nggak nyambung sedikit. Kalau menurut aku ini justru fondasi berpikir di mana banyak di antara kita juga merasa oke, ini karena konteksnya adalah bicara dengan teman-teman pemula ya. Aku mau berbisnis tapi aku nggak punya modal. Nah, itu yang aku mau kayaknya nggak mungkin deh ya. Nanti kita tanya sama Mas Ika. Ada nggak berbisnis yang nggak punya modal? Nah, secara sederhana teman-teman dia bilang ada 4 kuadran. Kuadran pertama adalah karyawan atau employee. Kuadran kedua adalah self-employed atau pedagang yang masih ngerjain segala sesuatunya sendiri. Kuadran ketiga baru ke bisnis. Terakhir ini yang disebut passive income itu ada di level investor. Nah, aku mau kita nonton dulu ya, teman-teman. Kita nonton dulu yuk. Siap-siap. They don't want what we know out there. You'll never get those on CNBC. But our school system will never tell us that because they're part of the process. Fake money, fake future, fake that. Sorry, teman-teman kelihatan nggak tulisannya? Kalau di aku soalnya tertutup. Kelihatan Maluki. Cukup ya? Oke, aku play ulang ya. I know the game of the rich. My rich dad taught me, you know it because you're the banker. The bankers and the rich play is different than what they teach you in school. All over the world, what does school teach you about money? And the answer is nothing. But that's not a mistake. That's not an accident. I knew that. Most people know that. The way to keep the poor and middle class working hard is never teach them what the rich know. So if you read Rich Dad Poor Dad, which came out in 1997, it's what the rich teach their kids about money, the poor and middle class do not. I believe there are so many new opportunities online that anyone who wants to Poverty hurts. I mean, I don't like it. And I don't like that our academic system is so corrupt. And we know the banking system is corrupt. We know politics is corrupt. But academics is just as corrupt. I mean, one thing if it's the banking and the politics, but this is where we send our children and we trust them to do the right things for them. And yet they're being not taught something so fundamental. Like you asked your dad when you were a kid, Dad, you asked your teacher, when are you going to teach us about money? And it was just never. And they never will. You know something. What do you know? Share it. What is financial education? It's not get a job, work hard, save money, and invest in a well-diversified portfolio of stocks, bonds, mutual funds, and ETFs. The financial industry is two things: debt and taxes. 1971, Nixon took the dollar off the gold standard. The US dollar became debt. And we still tell kids to go to school, get a job, work hard, save money, and get out of debt. Now, who tells them to do that? That's the most ridiculous thing there is. The book starts and it says lie number 1, saving money will make you rich. Yeah, it never will. You know that. All taught that as kids. Why would you save it and why would you work for it if they can print it that's faster than you can work for it? Why do you keep saving when they're printing it? Rich don't work for money. Don't you touch this. It's very subtle, right? Yes. They don't say, I'm going to train you to be a worker bee the rest of your life, but they educate you in a way where that's what you come out. Right. What else was he trying to do those first few months where you were working for him? What was he trying to get across to you? Because he taught you the hard way about money. And she says, if you're going to be a successful in your life, you've got to find the best teachers. And a great teacher is somebody who comes from the inside, not the outside. But in school, you don't know
if your instructor is for real or not. That's where the fake teacher comes from. I said, I want you to teach me about money. So he said, why should I teach you? He says, but if I teach you, you work for me for free. And I said, why for free? My poor dad went nuts. He said, if I pay you, you think like an employee. Your brain will change. If you learn never to work for money, you'll be a rich man. And this is powerful. One, Teman-teman, Ya, yes, ini materinya Ya. dalam bahasa Inggris, tapi poin dari ini nanti aku akan berikan beberapa poin. Salah satunya adalah bagaimana kita sebagai pebisnis owner nih ya, pengen jadi pebisnis, itu kita mesti melatih diri kita bagaimana investasi ya, mau 10.000, mau 100.000, bagaimana putar si 100.000 ini balik jadi 200.000 gitu ya, atau balik jadi sekian. Nah, itu perlu latihan, dan latihan itu kami sediakan di bimbel online. Itu salah satunya. Kedua, buat mindset teman-teman yang oke, aku mau berbisnis online dan aku mau instant money. Aku mau dapatkan hasil uang cepat, tapi nggak mau punya modal. Nah, itu akan kita jawab perlahan-lahan. Buat apa? Untuk mempersiapkan mindset ya, pola pikir dan kesiapan badan teman-teman. Jangan khawatir, karena sebenarnya yang dimaksud oleh modal untuk menjadi seorang pebisnis ya, kita bisa tanya sama semua pebisnis, kalau mereka mau jujur, nggak ada bisnis yang nggak pakai modal. Modalnya itu ada 3, minimal kita siapin 2 di antara 3. Modalnya itu adalah waktu, skill, sama uang. Kalau kita keberatan di uang, waktu dan skill ini harus kita asah. Dan hebatnya dengan dunia online, kita tinggal rubah itu jadi konten. Sehingga orang melihat kita ahli dan mereka percaya, sehingga mereka menerima rekomendasi kita. Nah, seperti itu salah satunya Pak Anton ya, mohon diterima dulu sambil kita nonton lagi. Insya Allah sambil kita nonton lagi. Jadi sebelum saya bicara tentang peluang dan bagaimana teman-teman mendapatkan income rutin dari bisnis online, salah satunya adalah lewat produk edukasi bisnis nih ya, berupa ikhlas, buku, bootcamp, atau workshop ya. Kita mau samakan persepsi dulu bahwa begini loh pebisnis, kamu harus siap 2 di antara 3 modal tadi, dan saya sekaligus memperkenalkan diri saya dan komitmen dari bimbel online bukan buat sekedar ketok ya, bukan buat sekedar cari pembeli, beli gitu ya, oh gue punya produk, gue cari, lo beli dong. Bukan, kita punya caranya semua, dan caranya itu amanah, bisa dipertanggungjawabkan dunia maupun akhirat. Itu misi dari bimbel online, sehingga teman-teman nyaman menjalankannya, jelas jalurnya, dan tinggal perbesar kapasitas dan skill ya. Seperti saya sekarang, dari yang tadinya manual, sekarang saya pakai tools. Untuk apa? Untuk menjangkau, berkomunikasi dengan market online sekian ribu, naik dari ratusan ke ribuan, nanti pelan-pelan ke puluh ribuan, ke jutaan. Nah, dari situ ada habit online-nya. Apa sih yang kita perlu lakukan ya, apalagi sebagai pemula. Nah, nanti akan aku persempit dari 9 langkahnya Mas Hermas, jadi hanya 5. Untuk apa? Untuk bangun habit bisnis online dulu. Oke, aku izin ya, kita sambil nonton ini dulu. Mungkin saya yakin meskipun teman-teman mungkin belum lancar bahasa Inggrisnya, akan dapat deh insight-nya. Nanti kita diskusi setelah ini. you give someone a paycheck, their brain turns off, right? Because it's And then the promise of a pension right, and job security. which is kind of a paycheck in disguise. Correct. After you stop working, give the man a fish, eats for the day, teach him to fish, eats for a Correct. lifetime. And most poor people confuse assets for liabilities. They think their home is an asset, it's actually a liability. Right. An asset is a noun, like a house. Cash flow is a verb. So to understand if it's an asset or liability, it takes a noun plus verb. So if the cash is flowing out of your pocket, it's a liability. If the cash is flowing into your pocket as a verb, it's an asset. So I own 7,000 rental properties. Those are assets. Every month, the cash flows in. Whereas many people have the big house on the hill, and the cash is flowing out.
they're going broke. Right? It's like a frame of mind. The other thing the poor don't understand is the number one expense for most people is taxes. And yet we don't even see it. Isn't that weird? You walk around and you look at the paycheck and say, that doesn't seem right. You don't realize that the government's got a huge hand in your pocket and you are doing nothing to minimize that. Again, Oke, ini sedikit keluar dari konteks, tapi di Amerika orang-orang yang punya aset dan menyewakan semacam pebisnis online juga, pebisnis itu mereka seperti misalnya nih, saya di level sekarang, bedanya saya sama karyawan umum misalnya apa? Saya tuh miris gitu ya, lihat kok saya setiap minggu, setiap bulan bukan pinjol ya, bukan pinjaman online. Dari bank-bank besar mereka menawarkan, Bu, ini ada pinjaman dalam setahun bunganya 8%. Nih ya, sekian ratus juta ibu mau kelola nggak gitu ya? Saya tolak gitu. Kenapa? Karena saya nggak butuh. Kenapa? Karena bisnis saya sekarang bisnis online dan saya masih melakukan organik, tidak dengan iklan, tidak menggendong banyak karyawan, cukup satu admin gitu ya. Dari situ saya bisa alhamdulillah hasilkan income di atas UMR bahkan puluhan juta untuk tahap awal, 6 bulan di awal aja. Itu yang saya mau duplikasi nih ke teman-teman yang mau belajar dan jalankan. Jadi nggak perlu modal besar seperti dulu saya kelola bisnis offline. Satu outlet kebab minimal saya perlu 30-50 juta untuk tempat sama setup aja. Nah, itu hasilkan 1-2 juta per hari, tapi mesti kelola karyawan dan sebagainya, itu bisnis owner beda lah pusingnya. Nah, yang saya mau kenalkan sama teman-teman ini, bisnis online dengan menggandeng atau produknya adalah produk edukasi. Belajar jadi pebisnis online ya dengan para pakar-pakar ini, itu tuh asik banget. Teman-teman yang udah beli buku, udah beli ikhlas aja sudah siap bisa resell dengan keuntungan profit 26-40%. Nah, contoh ini teman-teman, di sini dia bilang kalau orang-orang di Amerika itu, orang-orang kaya, seperti tadi contoh kecil saya ya, kita dikasih pinjam uang dengan bunga yang ringan. Sementara orang yang karyawan atau yang middle low, itu bukan lagi disasar sama shark loan atau pinjol gitu ya. Tabungan mereka aja tuh dikurangin gitu kan. Nah, itu yang lucu tuh di sistem kita. Nah, gimana caranya kita menghindari hal-hal seperti itu? Ya, kita mesti menyegerakan diri kita berpindah ke kuadran pebisnis. Nah, pindah ke kuadran pebisnis itu ya mesti melewati hal-hal seperti kuadran berdagangnya tadi, si self-employed. Nah, gimana kita punya skill, punya sistem, tahu alur bagaimana berbisnis online ya dalam hal ini, untuk kemudian nanti kita delegasikan ke tim-tim admin gitu ya. Ini rada keluar konteks sedikit, dia ngomongin tentang Amerika. It's very different about the rich and the poor. Rich don't work for money. It's number one expense is tax. So there's three kinds of income: earned, portfolio, passive. If you could find a way to literally make thousands of dollars a month spending just So earned income. Sorry. So when I meet poor people, they use the words "I can't" a lot. So the people that say I can't afford it, I can't do this, I can't get to college, the rich are evil, you know, I choose not to participate in that. And that's one thing people could change today, Correct. right now, is that dialogue in their head. Stop saying the word can't. I can't. Right. So how can? How can I? Especially as in, I can't afford it. How can I afford that? Right. Because that opens them up to looking at it as an investment to a greater future. Right. You know, when I borrowed $300 million, I couldn't do it until I went to ask. And I got turned down so many times. I said, no. And every time I showed the banker my financials, and they go, sorry. I said, look, do me a favor. Why did you turn me down? Can you tell me? This is out, the numbers are out here. So if I get these numbers fixed, can I come to you again? He goes, sure. So it's called rejection. Same as my wife rejected me for 6 months. It's just a matter of personal willpower, which is spiritual. So say, if they can do it, I can do it. How can I? Yeah, because you once said, words become flesh. Yep. The intelligence increases through your mistakes, through the ups and downs, through what you learn. Real estate's real estate, but what I learned made me richer, not the money.
You don't need money to make money. You know, I think all of us, every human being has that low point in their life. And if they get the message, a new life begins. If they don't get the message, they keep going down. The richer I got was because I didn't need any money. I could use this to make money. But how did I get there? Is I made a lot of mistakes. People are afraid of making mistakes and all this fear of failing. It limits them. Nice, nice, so very nice. So many people trapped in the same device. They don't want what we know out there. Oke. Yes, teman-teman, kembali ke materi ya, teman-teman. Jadi kesimpulan dari video yang tadi aku cerita ke teman-teman adalah aku berharap bimbel online itu bisa jadi wadah buat kita diskusi gitu ya. Buat teman-teman tahu nih, ya kan? Buat teman-teman tahu ini, ya kan? Jalur suksesnya teman-teman tuh yang mana sih gitu. Nah, nanti aku akan cerita satu jalur yang kita sebut reseller. Itu kenapa Mas Hermas bikin bukunya Reseller Jago Closing. Karena banyak banget, terutama di era pandemi ini, karyawan, ibu rumah tangga gitu ya, mungkin Pak RT, Pak RW, orang-orang di sekitar kita merasa, oke, sekarang aku di rumah aja gitu ya. Ada sebagian juga yang penghasilan dipangkas, ada yang bisnisnya terdampak seperti aku. Nah, itu orang-orang yang pejuang, mereka punya pola pikir seperti yang tadi ada di film gitu ya. How can I earn money gitu ya? Gimana nih itu? Jadi pola pikir mereka sudah ada di bisnis, tapi mungkin income-nya belum gitu. Nah, gimana nih kita punya habit pertama itu dulu. Kita punya habit, punya keinginan dan bagaimana mencapainya. Bukan saya tidak bisa mencapainya, bukan begitu gitu ya. Nah, gimana kita sama-sama nih grinding gitu ya, komunikasi, diskusi di grup itu, aku pengen jual ini nih, copywriting-nya kayak gimana ya, kontennya enaknya gimana ya, hook-nya nanyanya gimana ya, itu yang kita diskusi di grup nih teman-teman gitu. Karena kita pengen naik kelas dari yang tadinya kita nyari kerjaan atau mengharapkan, mungkin ya sebagian di antara kita alhamdulillah sudah ada yang punya bisnis berjalan, punya income, tinggal memperbesar income-nya yang tadinya sekian rupiah, sekian juta, pengen sekian puluh gitu dan sebagainya. Apa nih amunisinya, disiapkannya bagaimana, itu komunikasi juga di grup. Tapi buat pemula yang mungkin juga masih bekerja, itu sudah saatnya lah kita ya setelah diingetin krisis, kita berpikir salah satunya teman-teman yang beli buku ini. Nah, ayo dibaca karena di sini itu ya 9 alur yang udah disiapin sama Mas Hermas itu tuh sekaligus kita bisa coret-coret nih teman-teman di sini gitu ya. Sekaligus apa sih amunisinya, apa persiapannya. Kayak aku lagi bangun pasukan reseller buat kebab aku. Nah, di sini aku coret-coret mau berapa reseller nih per Februari 2022 gitu ya. Berarti sehari aku menghubungi berapa orang dan sebagainya gitu ya. Nah, kita mau bicara tentang habit kerjanya kayak gimana sih gitu ya. Mau begin with the end in mind, target aku segini, oke, kalau begitu setiap harinya gue ngerjain apa? Kita komunikasinya di situ ya, teman-teman. Nah, teman-teman, coba deh dilihat. Ini ada, kalau orang bilang sukses online ya, kita mesti tahu dulu orang ini ngomongnya ada di level mana gitu ya. Karena tadi contoh kayak misalnya Mak Sika bilang, mentor aku ngingetin buat punya website gitu ya. Kalau kita ibaratnya pada saat itu kita bicara, aku ikut aja karena niat dia baik, ya niat dia baik. Tapi ternyata dia bicara di level pebisnis yang sudah punya market, sehingga kita bisa kelola dan servis market kita gitu ya di website sendiri gitu. Nah, tapi buat para pemula yang belum punya market, nah kita mesti belajar dulu nih. Belajar apa yang basic-basic, belajar dagang ya.
tanpa harus produksi barangnya, tanpa punya stok sisa. Itu lewat apa? Lewat ini, afiliasi dropshipper reseller. Contohnya, daftar Shopee affiliate, terus ada Baleo Mall, ada toko laris, ada ide jualan. Nah, mungkin teman-teman banyak lebih tahu di luar pilihan ini ya. Nah, kemudian ada juga yang bisa punya income online dan sukses dengan menjadi konten kreator. Ya, konten kreator bikin konten lucu aja sekarang jadi duit gitu kan. Nah, atau influencer. Ini sifatnya sama lah ya, influencer ke blogging, vlogging, microblog ini. Jadi dia mengkurasi, memilih topik, tema yang kemudian diangkat ke dalam bentuk konten. Nah, teman-teman ada di mana nih? Boleh dong kira-kira sambil kita evaluasi ya. Aku akan memperkenalkan yang nomor 1 ini, terutama untuk reseller produk edukasi bisnis online. Karena nanti akan kita lihat kenapa sih produk edukasi bisnis online, apa sih potensinya. Cuman boleh dong di chat teman-teman ada di mana nih Kak Tresna, Pak Anton, selama ini apakah punya produk, memasarkan produk sendiri ya sebagai business owner. Seperti aku dengan kebab itu aku business owner. Tapi aku dengan buku, aku sebagai reseller, dropshipper, distributor gitu ya. Kemudian aku juga sebagai online mentor gitu ya. Teman-teman ada di mana nih posisinya yang sudah pernah merasakan income ya, pendapatan? Apakah sudah ada endorse atau bekerja sama dengan brand? Mungkin teman-teman udah di level influencer gitu. Ini kira-kira di luar ini ada lagi nggak sih? Nah, kita ada di mana nih? Where are you? How can you make it happen? Atau kalau teman-teman baru memulai banget, yang mana yang kira-kira favorable gitu ya? Yang mana yang kira-kira tuh teman-teman pengen gitu, oh aku kurang bisa nih bikin konten gitu ya. Kalau gitu aku cari aja lah mitra yang bikinin konten, tinggal aku upload misalnya. Gitu. Jadi karena ini masing-masing ada plus minusnya, modalnya beda-beda nih teman-teman. Oke. Kenal Roberte di umur 25. Dropshipper propolis, suplemen kesehatan. Yes, oke. Mantap. Yes ya, jadi begitu. Nah, terus apa sih aktivitas rutinitas mingguannya gitu ya, hariannya yang perlu kita lakukan untuk kita mencapai paling banter kita bicara UMR dulu deh gitu ya. Kita mau menggantikan misalnya yang karyawan pengen go online, bangun jembatan income. Income saya misalnya 5 juta atau 10 juta. Nah, income online belum ada income nih. Aku ada banyak di bimbel online itu teman-teman yang di posisi seperti itu. Ada juga yang aku lagi punya banyak hutang nih gitu ya. Aku cuman gali lubang tutup lubang. Ada peluang income nggak ya yang aku bisa jalankan? Nah, ini peluang income-nya nih teman-teman. Mana di antara ini yang teman-teman mau lakukan? Nggak perlu punya semuanya, nggak perlu punya media sosial, segala media sosial. Sasar aja salah satu, cari influencer atau orang sukses di bidang itu, siapa YouTuber yang kamu ikutin, siapa afiliasi dropshipper yang mau ajarin kamu. Cukup begitu aja, karena kalau di bimbel online kita punya slogan, tempel yang sukses, contek, praktekin sampai ngefek. Nah, masalahnya yang sukses mau ngajarin nggak gitu. Kalau di bimbel online, kita punya rumus ya, paling tidak misalnya nih beli buku ini, oke, aku punya bisnis kopi Mbak Luki, apa nih yang aku kerjain, gimana cara masarinnya. Nanti yang kita bahas adalah dari 9 alur ini gitu, yang hari ini akan aku persingkat. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Terima kasih yang udah komen. Ini aku memperkenalkan diri dulu sedikit ya, setelah caca coet di awal tadi. Teman-teman, aku ibu rumah tangga ya. Aku nggak bilang diriku mentor nih sebenarnya ya. Ini harusnya dirubah nih. Aku adalah online buddy, teman online-nya teman-teman yang alhamdulillah sudah merasakan income online itu. Nah, aku punya ponakan ya, kalau teman-teman tahu ponakan-ponakan aku, influencer yang income-nya sudah ratusan juta, sudah miliaran per bulannya.
Kalau teman-teman ikutin beberapa video di YouTube aku, teman-teman tahu deh siapa ponakan aku. Nah, tapi aku nggak bisa belajar dari mereka. Karena tiap kali pertemuan keluarga, ajarin dong Tante Luki, ajarin dong gini. Aduh, Tante capek ngurusin kerjaan dan sebagainya. Kenapa? Mereka nggak mau berbagi, teman-teman. Karena ini tuh bukan ilmu murah sebenarnya, gitu ya. Nah, tapi buat orang seperti aku, yang memang kekuatanku adalah di berbagi, aku berbagi ilmu-ilmuku, ilmu mentor-mentorku dengan gratis. Aku retail, dari situ orang ternyata dapat menerima manfaat. Nah, itu kenapa kita bikin bimbel online untuk bisa mensupport teman-teman punya habit yang menghasilkan. Tuh ya, ini Mas Hermas sedikit ya, salah satu partnerku ya. Selain Mas Hermas, nanti kita juga akan gandeng beberapa mentor ya, mentor yang di bidangnya. Aku belum bisa sebutin sih ya, mungkin di sini. Tapi intinya mentor-mentor itu akan support kita biar apa ya, alur bisnis kita tuh makin jelas ya, sehingga kita naik kelas ke pebisnis seperti mereka gitu ya, bisa mendelegasikan tugas. Kalau habis jadi karyawan, ini tuh levelnya, kalau yang teman-teman bilang, aku udah punya bisnis online, aku pebisnis, belum tentu, bisa jadi lo pedagang, atau self-employed, di mana segala sesuatunya kamu yang kerjain. Nah, aku pernah ada di level itu, alhamdulillah gitu ya, dan aku happy, aku benar-benar tempa diriku, mulai dari bikin konten. Teman-teman ada yang bilang, Mbak Luki kok ngomongnya pemula, kontennya kok udah ada di semua media sosial rapi. Ya karena aku benar-benar bikin diriku ahli. Mau YouTube seminggu cuma 1 kali upload, aku punya rutinitasnya teman-teman gitu. Kalau konten yang rutin misalnya sekarang lagi di TikTok gitu ya, itu aku terus memperbaiki, belajar dari teman-teman yang selevel juga, yang ahli juga. Prinsipnya adalah mulai dimanapun teman-teman berada, jangan mundur, jangan cuman scrolling konten orang, itu udah bentuk komunikasi yang kita mau bikin ahli. Kalau tadinya kita bacain konten orang, kita sekarang pengen bikin konten, itu dulu satu. Nah, sampai nanti akhirnya kita terbiasa berjualan, dan kita bisa gendong satu admin, gendong lagi misalnya desainer atau konten kreatornya gitu ya. Nanti lama-lama bisnis teman-teman tertata. Nah, itu yang kita petakan. Oke, nah kenapa sih ya aku ajak teman-teman ngumpul yuk sore ini, kita pengen ngobrol tentang peluang edukasi bisnis online ya. Salah satunya seperti ikhlas atau buku yang teman-teman udah beli. Itu ketika teman-teman beli, teman-teman langsung punya akses untuk bisa resell ya, dengan keuntungan 26-40%, nanti beda-beda gitu. Kenapa? Karena ini kita lihat aja seperti ini ya, mungkin teman-teman ada yang sudah cukup sering lihat. Nah, ini adalah bidang-bidang pekerjaan yang berubah gitu ya setelah adanya pandemi nih teman-teman ya. Tourism yang tadinya orang-orang income-nya bagus banget ya, aviation ini tuh merah-merah semua, banyak yang tutup, banyak yang collapse gitu. Sementara yang di area hijau ini mulai bertumbuh, dan terutama yang siap online ya, ICT ini, teknologi ini, yang siap online ini dia akan berjaya dan bisa transaksi keuangan ya. Nah, yang kita mau cerita adalah produk edukasi ya, dia menjangkau edukasi, bisa dijual di e-commerce juga ya. Bahkan kalau teman-teman yang punya website, bisa dibangun citranya di situ sehingga nggak kena perang harga. Oh, bukunya Mas Hermas ya, aku itu deh, aku beli yang di ini. Oh, silakan aja gitu ya. Kita nggak akan melarang orang yang seperti itu. Tapi ketika mereka masuk lewat website kita punya amunisinya, sambil tak bimbing lo mingguan, sambil ada grup supportnya lo dan sebagainya, itu yang bikin loyal. Teman-teman yang mau duplikasi, monggo, yang mau contek untuk di bisnisnya juga bisa ya, dengan teman-teman gabung ke keluarga Bimbel Online dengan beli produk-produk yang kami rekomendasikan, teman-teman sudah dapat fasilitasnya. Nah, kita mau bicara tentang produk edukasi, teknologi ya, bahkan bisa dijual di marketplace juga gitu ya. Apa sih produknya? Nih, produk yang teman-teman beli. Nah, udah harganya udah naik nih, teman-teman.
Lucunya di era online, serba online kayak begini ya, orang-orang yang ahli yang biasanya kayak Mas Hermas contohnya, dia secara offline kalau kita undang ke kantor itu 3 juta rupiah per jam untuk satu materi. Ya, ini yang teman-teman beli satu materi tapi dalam intensif. Jadinya 9 hari ya. Dibahas dari hari pertama gimana sih tembus banyak orderan modal WhatsApp. Berarti kita mesti mikir, oh kalau gitu gue perlu punya bisnisnya dulu. Ya kan? Nah, kenapa kita mulai hari ini dengan film, kemudian juga dengan potensi seperti ini? Aku mengajak teman-teman untuk merefleksi lagi. Oke, sebelum aku ikutin ikhlasnya, berarti bisnis mana nih yang mau aku praktekin gitu. Bisnis mana yang aku mau gendong. Nah, kalau belum ada bisnis, teman-teman bisa gendong ini gitu ya dengan menjual produk-produk yang teman beli, yaitu si ikhlasnya tadi, bukunya dengan keuntungan yang tadi saya bilang kurang lebih 26 sampai 40% ya. Kalau buku ini teman-teman dapat keuntungan 39.000. Kali ini harganya sudah naik ya. Teman-teman dapat keuntungan 39.000 nih. Ya, yang kita spesifik mau bicara ini. Nih. Oke. Kemudian ada juga buku ini ya. Memang nggak banyak orang yang suka baca buku, tapi buat yang seperti aku, terus yang suka baca buku atau yang pemula banget, kita bisa bina, bangun habit dia, temenin dia, karena di buku ini dirinci, ada worksheet-nya, teman-teman tuh bisa mulai merencanakan gitu ya. Nah ini orang Indonesia memang jarang nih, jarang pakai, tapi alhamdulillah di bimbel online kita berkomitmen untuk temenin prakteknya kayak gimana gitu ya. Kalau udah terima bukunya, nanti kita jelasin, oke, dibaca dulu Bu bukunya, nanti kita ngobrol di grup dan sebagainya. Gitu teman-teman ya, buat teman-teman yang pemula banget atau mau merapihkan bisnisnya, ini buku yang kita rekomendasikan. Nah, harganya ini lagi udah naik lagi, jadi 149.000 gitu ya. Nah, di sini ini profitnya teman-teman di 49.000 gitu. Oke. Di 40.000. Sorry, di 40.000. Reseller harganya 109. Begitu. Nah, caranya gimana nih buat teman-teman yang pemula gitu ya? Oke deh. Aku sekarang belum ada bisnis Mbak Luki, terus sekarang aku ikutan di sini soalnya aku mau jualin produk edukasi secara online. Produknya ini ya tadi, ini dan ini saat ini gitu ya produknya. Oke, medianya apa? Teman-teman bisa buat yang memang sudah rutin bikin konten, silahkan diangkat ke TikTok, dibikin YouTube-nya, dijelaskan, karena kan teman-teman nanti ikut kelasnya, beli bukunya, gitu ya, yang sudah beli bukunya. Tapi yang kita mau, aku mau cerita sekarang ini pakai medianya WhatsApp dulu nih, yang paling sederhana, dipakai hampir semua orang, ini buktinya dia ada di level 2 nih teman-teman ya, di atasnya Instagram bahkan. Tapi bagaimana sih kalau kontak di HP aku cuma 500, nambah kontaknya tuh kayak gimana gitu ya. Nah itu yang nanti kita akan bahas, tapi prinsipnya adalah ya kita belusukan dong ke grup-grup WhatsApp, kita berkenalan secara manual. Nah kalau ada di level aku sudah pakai tools untuk aku berkenalan dan menjangkau orang-orang di grup itu dengan alat gitu ya. Nanti perlahan-lahan teman-teman akan naik tuh skillnya ke situ. Aku akan bagi pelan-pelan gitu ya. Tapi kembali lagi tergantung kesiapan praktek teman-teman. Kalau cuma sekedar tahu terus nggak langsung praktek, percuma ilmunya juga. Nanti yang ada kena ban atau malah ya kecewa lah gitu ya dengan hasilnya. Nah, buat teman-teman yang pemula juga, aku mau cerita ya, ini contoh kecil aja, ilmu online yang aku praktekin ya. Kalau teman-teman mau tahu gitu ya, emang bisnis online tuh gimana sih gitu ya? Kalau selain ngejualin produk orang atau kita punya produk sendiri, contohnya ini, ilmu aja ya, aku tuh pernah ikut kelas bikin stiker ya, bikin stiker custom. Langsung aku terpikir, oke, kalau gitu aku bikin aja deh poster sederhana
bikin stiker custom beli 5 gratis 1. Copywritingnya harus kita latihan. Copywritingnya itu yang menggugah. Udah nggak zaman kirim stiker WhatsApp pakai gambar orang lain. Sekarang zamannya personal branding. Sapa teman, saudara, klien dengan stiker foto dan tulisan yang kamu banget gitu. Nah ini aku jual buy 5 get 1. Bikin stiker custom WA 10 ribuan gitu ya. Kita belajar bikin kalimat yang bikin orang nengok, bikin orang berhenti, bikin orang ini apaan sih gitu. Nah ternyata dari sini teman-teman itu income-nya tuh seminggu aja udah di atas 1 jutaan, 1,2. Jadi ini per paket kan berarti 50.000 ya. Aku cukup nawarin ke ibu-ibu rempong ya, kembali lagi di zaman serba online begini, kita untuk lebih strategis kita tidak lagi bilang, gue jual apa ya? Oh jual air minum, kan semua orang butuh minum. Oh gue jual ini, bukan. Kita menyasar orangnya, target marketnya, siapa nih yang paling dekat sama kita. Nah ini triknya adalah teman-teman perlu mengevaluasi dirinya teman-teman lagi gitu ya. Mengevaluasi kayak aku ibu rumah tangga. Oh enak nggak ya kalau gue ngobrol sama ibu rumah tangga? Oh iya aku kan tahu kalau ibu rumah tangga tuh takut ini, takut itu, takut misalnya ya ditinggal suami atau mungkin pekerjaan suami nggak stabil, terus pengen jajan nggak enak minta ke suami gitu ya, pengen ngajak jalan-jalan orang tua sendiri. Nah itu yang kita rubah ke dalam konten, kita komunikasikan gitu ya. Jadi target marketnya dulu nih ditentukan. Kalau kembali lagi ke produk edukasi bisnis online, ini tuh udah dia menyasar 3 titik ya, edukasi, e-commerce sama komputer, teknologi gitu ya. Marketnya tuh luas banget. Bukan cuma ibu rumah tangga yang perlu ya, yang perlu edukasi bisnis online, yang pengen go online banyak nggak sih teman-teman? Banyak banget teman-teman gitu ya. Bukan cuma laki-laki, bukan cuma perempuan, tapi hampir semua orang di usia produktif gitu ya. Mereka mencoba, emang go online itu kayak gimana gitu kan? Dan gimana nggak makin seru ya kalau teman-teman kayak aku memulai sekarang bangun kolam prospek, misalnya nih ada yang udah punya bisnis makanan. Teman-teman, alhamdulillah ya kita bisnis makanan kita udah menghasilkan, kita bisa kerja sama reseller seperti ini. Ini ngomong-ngomong aku punya buku nih ya, kalau yang sudah saling kenal, sudah sering berbisnis bareng, aku ada buku bisnis bagus banget nih, itu merapihkan alur bisnis online kita gitu. Kalau udah kenal, copywritingnya kurang lebih seperti itu. Kalau belum kenal, kita kasih apa, kita bagi apa sehingga mereka tertarik gitu ya. Ini aku mau cerita. Nah ini contoh ya, contoh tadi aku punya bikin iklan sedikit, aku dapat ini modal. Nah ini pebisnis itu berani ngemodal 198 dapat 1,8 dalam 10 hari. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah ini gimana ngerjainnya? Di buku ini dibikinin alurnya 1 sampai 8 gitu. Nah tapi hari ini aku akan cerita sama teman-teman, kita pecah nih alurnya langsung dari mindset langsung ke amunisi. Kita potong kompas gitu ya. 5 alur aja gitu. Buat teman-teman terutama yang pemula banget itu praktekin. Oke. Nah, yang pertama ini nanti aku akan share di WhatsApp ya. Intinya teman-teman kalau mau punya income, ngerasain income online dari jualan buku, ikhlas dan produk edukasi bisnis online, tinggal ikutin aja, tinggal copy paste gitu ya. Yang pertama sampai ke 5 ini nih yang nanti kita akan kerjasama gitu. Yang pertama, teman-teman tentu harus bikin diri teman-teman terpercaya gitu ya. Bukan cuman dipercaya sama orang yang udah kenal teman-teman ya. Mungkin selama ini teman-teman sudah menjaga amanah ya, terpercaya ya, dianggap nggak pernah menipu dan sebagainya. Itu kualitas yang teman-teman jaga. Tapi nggak cukup kalau cuman kita cerita ke teman sama saudara. Kita mesti nambah teman lagi karena pengguna online ada 200 juta.
Sementara mungkin teman kita nggak lebih dari 1.000 atau 10.000 kalau dikumpul-kumpulin tuh dari TK. Kalau selama ini nggak pernah dikumpulin, ternyata di kontak kalau dicek nih di WhatsApp cuman berapa gitu ya. Wah, cuman 1.000. Kalau aku nih udah kenalan terus, sudah 2.700 satu handphone. Handphonenya ada 2 dan sebagainya. Itu kenapa? Karena aku sudah ada aktivitas rutin. Nah, buat teman-teman yang belum punya aktivitas rutin, aku temenin gitu. Tapi yang pertama, profil WhatsApp atau profil media sosial, satu media sosial aja, itu teman-teman rapihin yuk gitu ya. Rapihin yang apa? Rapihinnya itu mesti mencerminkan kalau teman-teman itu berbagi tips bisnis online gitu. Seperti yang aku lakukan di TikTok aku. Santai, santai aja nulisnya misalnya no gibah yes faedah gitu ya. Kebetulan ini aku ada link tapi fokusnya adalah aku jual Canva Pro gitu ya. Tapi ketika diklik nah, ketika diklik itu, ini aku sudah persiapkan lebih cantik lagi, lebih rapi lagi. Teman-teman yang mau siapin, aku ada videonya. Nah, tapi di sini yang aku ingetin teman-teman, cukup profil WhatsApp. Jadi kalau orang-orang mampir ke WhatsApp-nya teman-teman atau lihat status, itu adalah tentang edukasi bisnis online, gitu ya. Jadi namanya, fotonya, nah ini nanti ada YouTube-nya nih. Nanti aku share ya di WhatsApp. Jadi buat teman-teman yang oke, boleh deh aku sambil nungguin kelasnya, ikhlasnya, aku mau coba latihan dagang. Karena mau profesinya apa juga, semua pilihannya cuma 2. Teman-teman yang jual, apa teman-teman yang bayar, apa teman-teman yang beli, gitu ya. Nah, kita ngumpul hari ini, sore ini di sini, kita pengen latihan dagang online, sehingga kita bisa dapat duit kan. Nah, jadi persiapannya apa? Persiapannya ini nih, teman-teman, gitu. Siapin profil WhatsApp-nya dulu nih, teman-teman. Oh, aku jualannya skincare. Nggak apa-apa, gitu ya. Kan di skincare juga ada pelatihannya. Terus semua juga jualnya kan lewat online, gitu. Nah, nggak ada masalah. Seperti aku nih di TikTok, aku lagi bacain bukunya, gitu. Jadi orang, oh seru juga ya gitu. Oh ternyata isi bukunya itu gitu ya. Jangan khawatir mereka nggak beli. Yang pertama tujuannya adalah citra diri kita dulu nih yang kita mau bangun ya kan. Terus kedua, amunisi jualan. Nah ini nanti aku juga siapin. Teman-teman tinggal rubah di aku siapin 9 konten pertama sih ya. Aku siapin 9 konten pertama. Jadi kayak gini nih teman-teman. Ya. Nah, seperti ini. Aku siapin template-nya buat teman-teman pakai ya, teman-teman bisa rubah fotonya pakai foto pribadi yang terbaik atau nggak pakai foto juga nggak apa-apa, tapi diisi tentang kualitas-kualitas teman-teman berbagi tips online gitu. Nah, ini nanti aku kasih juga nih template-nya kalau teman-teman merasa oh oke deh aku ikutin Mbak Luki, aku mau bersiap ya di media sosial dan WhatsApp aku. Jadi setiap saat kalau misalnya aku kenalan sama orang lihat profil aku, oh aku memang suka berbagi bisnis online. Nah, yang lebih hebat lagi sebenarnya kontennya juga dirapihkan ya, mulai ditata, berbagi tentang bisnis online, mungkin motivasi, mungkin juga konten-konten orang lain yang terkait sukses bisnis gitu ya. Tapi poin nomor 3 adalah gimana nanti kita sama-sama terus menambah teman. Nambah teman ya, sehari misalnya komitmennya nambah 3 teman. Nah, itu kita kenalan tuh di media sosial. Teman-teman pakai apa? Boleh dong tulis di chat ya. Kalau aku paling aktif itu nambah teman di Facebook. Walaupun konten rutin aku di Facebook sehari 1, di TikTok sehari 1 gitu ya. Kalau Facebook sebenarnya nggak rutin aku upload. Boleh dong aku tanya sama teman-teman di sini, media sosial apa yang teman-teman pakai untuk nambah teman? Ada nggak? Atau belum? Kalau belum boleh tulis belum gitu ya. Jadi ini nih teman-teman ya, untuk kita dapat lead
Nah, ini salah satunya adalah besok kita akan berbagi, mulai dari sekarang sih aku sudah beriklan sebenarnya, kita mau bikin kolam prospek, mau bagi lead magnet, ya. Nanti aku akan tunjukkan lead magnetnya. Jadi teman-teman latihan setelah profil WhatsApp-nya diperbaiki, kemudian juga kontennya juga ditambah ya, teman-teman kalau memang mau berjualan produk edukasi ini, mesti bikin konten-konten atau status lah sedikit gitu ya. Nanti aku akan bantu template-nya, teman-teman tinggal rubah dan tambah copywriting-nya. Boleh misalnya nggak mau bilang berbagi tips, boleh, aku lagi belajar nih gitu ya, lagi belajar tentang bisnis online. Menurut teman-teman gimana sih bisnis online tuh ada apa aja? Boleh screenshot ini ya. Nanti kan ini ada di YouTube. Jadi teman-teman bisa pakai juga materi ini. Mana nih di antara jalur sukses online ini yang teman-teman, jadi kita berinteraksi dan memperkenalkan diri sehingga teman-teman insya Allah dipercaya gitu ya. Dan setiap hari berteman, menambah teman gitu ya, untuk ya kita ngetes aja gitu ya. Nambah saluran pendapatan aja. Misalnya teman-teman sekarang ada yang jual reseller di apa sih tadi tuh, toko laris gitu ya, atau mungkin ada juga teman kita yang jual di pasar, ada yang bisnis properti gitu ya, nggak ada masalah gitu. Kok ujuk-ujuk dia ngomongin buku sih gitu? Ya nggak apa-apa, karena emang dari buku ini gue berbisnis, dari buku ini aku belajar gitu ya. Jadi sambil belajar sambil cerita, dia kagak tahu kalau dia tertarik gue dapat komisi kan gitu, nggak terasa, jadinya soft sell teman-teman. Ya. Jadi ini kita gimana ya, tahap ketiga adalah kita punya habit rutin setiap hari nambah teman, minimal 3 teman sampai 20. Nah, itu bisa dilakukan manual, bisa tidak. Nah, kalau aku alhamdulillah tiap dapat grup udah nggak lagi 3, udah nggak lagi 20, dapatnya 100-200 kontak, langsung aku ajak kenalan, langsung bisa save nomor. Kayak gitu. Itu nanti. Nah, kita belajar manual dulu, jadi teman-teman tahu alurnya. Aku berdoa teman-teman rasain closing, makanya nanti aku bimbing lewat WhatsApp ya, terutama buat teman-teman yang ingin sekali buktikan, aduh kok teman gue sedikit, nggak ada masalah, karena yang kita lihat itu bukan teman sekarang, tapi potensi teman kita di online adalah 200 juta. Dan bahagianya, hebatnya adalah bisnis sukses ya, kayak misalnya saya punya bisnis kebab, bisnis sukses dan punya income rutin itu cukup punya 1000 pelanggan. Kebayang nggak teman-teman? Teman-teman kalau mindsetnya teman-teman, aduh gue jual produk kemana lagi? Nah itu aku mau pangkas, aku mau rubah. Teman-teman berpikir gini deh, teman-teman mau aku ajak punya habit bisnis online, di mana yang teman-teman lihat itu bukan barang gue apa, tapi kita menyasar siapa? Salah satunya adalah kita menyasar orang-orang yang pengen go online. Ini satu ya, ini satu peluang bisnis nih. Orang-orang yang pengen go online, yang bingung go online tuh mulainya dari mana sih gitu ya. Nggak ada grup support, yang dia nggak mikir gitu ya, apa sih yang gue butuhin, kita angkat tema-temanya itu ke dalam status, ke dalam konten. Enak banget loh, sekarang gue lagi belajar, ada grup supportnya. Itu aja orang yang udah kenal kita aja biasanya kepo. Apalagi kita juga berkenalan sama teman-teman baru. Halo Kak, kenalin, kita punya skrip perkenalan, nanti kita latihan juga di grup. Nah, karena besok kita mau kuliah WA, aku akan share ini nanti di WhatsApp ya, setelah sesi ini aku akan share link memperbaiki profil, terus kemudian link template ya, link template ini, kemudian lead magnetnya yang ini. Nah, karena besok kita akan ada kuliah WhatsApp ini, teman-teman bisa mulai pasang di status, pasang misi-misi gitu ya, sama grup, dan teman-teman bikin grup khusus di WhatsApp. Kalau yang belum punya, bikin kolam gitu ya, bikin grup kosongan, pakai profilnya ini, bisa gitu ya, dikasih keterangan berbagi tips online gitu ya, kuliah WA misalnya. Seperti itu, nanti materinya tinggal copy paste
dari aku, copy paste dari yang aku kirim besok gitu. Besok kita berbagi materi ini di jam 4 sore nih, teman-teman. Nanti kita latihan dulu di grup kecil kita, nanti tinggal dikirim ke grupnya. Nah, sekarang tugas kita adalah, PR-nya adalah kita taruh ini di status, di Facebook, di media sosial kita. Besok aku dapat ilmu baru nih dari Mas Hermas. Nah, gitu kan. Jadi memperkenalkan orang yang udah dikenal, udah punya kekuatan. Aku dapat ilmu baru nih dari Mas Hermas. Ini gulanya kita, teman-teman. Nah, besok Mas Hermas minta aku bagi-bagi nih ke teman-teman buat yang tertarik, yang pengen meraih banyak income ya, meraih banyak, ini di copy aja boleh. Yang pengen jualannya laris manis dari WhatsApp bisa gabung ke grup ini. Nah, itu nanti mereka gabung ke grup gitu ya. Terus besok kita akan kasih materinya. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini posisinya ada di sini, lead magnet. Bagaimana seorang pebisnis online itu mesti punya banyak lead magnet. Karena ikan-ikan kita, calon prospek kita, itu kan sekarang adanya di media sosial. Ya. Buat teman-teman yang ngerasa, aduh kok gue jualan nggak laku-laku, kok nggak ini. Mungkin teman-teman kurang berbagi, nggak menyiapkan amunisi gratisnya, berbaginya gitu ya. Nah, kalau di produk kita, di produk edukasi bisnis online, lead magnet ini banyak banget gratis, teman-teman. Aku bahkan sering kali gini, yang pengen 5 ebook gratis kan begitu ya. Terus kemudian dipadu dengan skill kepiawaian kita bikin konten, bikin posternya yang menarik dengan gambar yang, karena mereka lihatnya kan gambar atau tulisan besar-besar, langsung aja tulis status. Yang pengen ebook bisnis online atau mau fokus, yang pengen closing dari WhatsApp, yang pengen ebook closing dari WhatsApp, klik ini gitu ya, klik grup di bawah gitu, nanti dibagiin di situ. Bahasanya sih bahasa manusia aja, nggak usah canggih-canggih gitu. Udah deh, nanti dari situ kita edukasi dia ya dalam hal ini, karena memang fokusnya mau berjualan ikhlas tentang WhatsApp marketing. Kita juga akan berbagi tips untuk closing di WhatsApp. Nah, nanti dari situ akan kita giring untuk mereka, oh iya ya, aku perlu selama ini gue masih hard selling, masih upload konten, misalnya masih mengiklan dengan foto katalog bawaan pusat ya, terus langsung dijual propolis harga segini yang mau gitu. Ya, orang nggak ngelirik. Beda hal ketika kita angkat, aduh akhir-akhir ini udah mulai banyak hujan ya gitu. Nanti akhirnya mereka, iya juga ya, oh boleh deh gue nyetok 1 gitu. Orang pada dasarnya suka jajan, cuman kita bagaimana menawarkannya, apakah cukup terpercaya, ngangenin gitu ya, seru gitu ya, orang pilih-pilih juga mau ngasih duit, gile, beneran. Nah, itu kita latihan di grup kita. Bagaimana kita melakukan penawaran, melakukan follow up, sampai akhirnya closing. Nah, ini skrip-skripnya bisa langsung tanya aja, aku nanyanya gimana ya? Pokoknya santai aja, teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu. Udah mau maghrib ya. Aku mau buka sesi tanya jawab sedikit, tapi nanti kita lanjut di WhatsApp untuk eksekusinya, ya, untuk mempersiapkan teman-teman closing, mulai kenalan sama jualan produk edukasi bisnis online yang marketnya gede banget, seperti yang aku WhatsApp juga gitu ya, mulai dari yang belum lulus, udah lulus, ibu rumah tangga, pensiunan, para pensiun, semua yang mau go online, tukang bakso sekalipun, Pak, saya punya buku nih gitu ya, apalagi teman-teman udah punya dan sudah rasakan manfaatnya, apalagi udah kenal sama Mas Hermas, dan beberapa coach lain yang nanti kita akan gandeng gitu ya. Prinsipnya adalah bukan sekali ketok terus kita kabur gitu ya. Kita pengen bantu betul-betul mereka go online. Masalah mereka menghasilkan atau tidak, kalau mereka nggak praktek pasti hasilnya jadi tanda tanya. Tapi ketika mereka praktek, mereka tanya, insya Allah mereka akan merasakan manfaatnya dan nggak akan ngerasa rugi temenan sama kita. Seperti itu teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim, materiku udah selesai. Terima kasih atas waktunya, kita diskusi yuk. Terima kasih. Ini aku buka di sini ya, nanti aku ringkas lagi sedikit di WhatsApp. Terima kasih. Ini, wah ada Kananda. Kananda ya? Kananda yang mana ya, punten?
Apakah Elida ya? Ya, teman-teman boleh kita mau diskusi sedikit atau ada yang mau ditanyakan kah? Boleh open. Oh, ini masih Kak ya. Masih Kak deh, boleh Mbak Luki, ayo. Ya. iya, Mbak Luki tadi misalkan aku mau buka ini sih, apa namanya, ikut affiliate misalkan. Tadi lead magnetnya, bannernya tuh aku share-nya kemana? Kalau di FB personal aku kan aku udah pernah kayak gitu. Sekitar 1 tahun yang lalu di Digital Bootcamp Indonesia dan lain-lain. Aku tuh sering kayak misalkan post di WA aku pernah, terus post di Facebookku pernah, ada beberapa yang masuk, aku buka keluar dong. Nah biasanya keluarnya tuh 2 hari 3 malam, jadi 2 hari 2 malam aku kasih keluar, yang ketiga tuh Zoom. Nah ternyata di waktu Zoom-nya ini kayak nggak ini sih, maksudnya bukan apa mungkin aku salah target market apa gimana gitu loh. Karena waktu itu memang belum banyak kenalan yang di WA aku. Apa sebaiknya aku share bannernya itu ke grup FB aja yang kira-kira Facebook mana ya, grup Ya. atau langsung japri WA orang-orang apa gimana? Kalau di Facebook personal kan udah pernah aku coba kurang worth it gitu loh. Gimana Mbak Luki? Ya, kalau aku itu bebas sih. Pokoknya di status FB personal, kemudian kalau sekarang ya karena Masika juga pakai tools yang sama aku mungkin, tapi caranya langkahnya nanti kita akan bedah ya, lagi. maksudnya. Ada caranya ya. Caranya yang pertama itu nggak bisa pakai link. Jadi kan kayak komunikasi biasa nih Kak. Jadi kayak pasang status juga nulisnya tuh misalnya kita pakai materi ini ya, lead magnet ya. Lead magnet kan ada banyak banget, tapi karena nanti endingnya adalah kita mau nawarin ikhlas misalnya, kalau di produk juga sama sih, misalnya nih nanti produknya tas. Ya udah berarti ikhlasnya bagaimana merawat tas kulit dan sebagainya. Jadi memang sudah mengerucut ya, kayak ini kita mau bicara ikhlas closing lewat WhatsApp marketing, kita pakai ikhlas yang tentang WhatsApp, tentang target market, menambah kontak WhatsApp, dan sebagainya. Nah, ini aku bawa sudah pasti kalau kita mengenal market kan ada 3 tipe ya Kak. Yang cold ya, yang warm, sama yang hot. Nah, sebenarnya kalau lead magnet itu memang menyasar cold, tidak masalah. Jadi kita sebar di akun-akun yang diizinkan, di grup yang diperbolehkan, itu bebas aja. Nah, tapi aku probabilitas closingnya lebih tinggi. Kenapa? Karena aku sudah punya tools ya yang bantu aku bisa broadcast ribuan orang itu kan ya, tanpa kena ban, ya kan? Nah, kalau teman-teman yang manual gimana gitu ya? Ya nggak apa-apa. Memang membangun, jadi gini, contohnya misalnya di Facebook aku menyasar grup-grup ibu rumah tangga, ibu dan anak gitu ya, atau grup pebisnis, itu aku pasang ya, atau reply komen gitu, aku pasang teman-teman, misalnya aku habis komen terus teman-teman buat yang jadi memang harus apa ya, harus bikin ngiler gitu ya. Misalnya habis komen closing, ada orang wah asik banget tuh closing gitu ya, terus pas banget nih aku kebetulan ada ebook meraih banyak penjualan dengan WhatsApp, buat yang mau gitu ya, kita kasih link kita itu. Kalau misalnya bisa pakai foto lebih menarik gitu sih Kak. Jadi emang belusukan masuk ke komen-komen yang related, masuk ke grup-grup yang memang dimungkinkan, termasuk di status di wall kita juga, terus di media sosial gitu ya, kita angkat di situ sih. Aku alhamdulillah sih yang manual juga ini sih, aku Mbak, aku lihat di Facebook gitu. Jadi ya mungkin perlu dirutinkan aja sih kalau masalah terjaring atau tidaknya, ya memang bukan masalah rezeki ya. Kita bicaranya kalau pebisnis online itu bicara udah rutin dilakukan belum gitu. Udah rutin dilakukan belum. Orang yang terus misalnya kayak Facebook aja ya, misalnya kita sehari
kita add 20 orang, itu orangnya berganti belum, terus di refresh lagi mana yang kita nggak sering interaksi gitu ya. Nanti insya Allah akan tersaring sih, kayak Mak Sika tadi evaluasinya apakah target marketku belum tepat, bisa jadi Mak. Jadi kita refresh lagi, tapi tetap berbagi lead magnet itu minimal seminggu, kalau tidak bisa setiap hari kita bagikan, karena kita bagi waktu ya, karena kan misalnya Senin, Selasa aku bagi lead magnet, hari Jumat Zoom-nya misalnya, terus nanti kita bagi closing gitu ya, kita nanti lama-lama berpola gitu. Tapi memang lead magnet itu kita sebagai pebisnis online mesti punya habit, kita rutin bagikan. Selain kita juga belajar ya, memberi motivasi. Pokoknya lead magnet itu ada beberapa variannya kan, termasuk giveaway juga gitu ya bagi teman-teman yang punya produk. Ya kita mesti siapin ke situ. Nah, alhamdulillahnya kalau di bisnis edukasi bisnis online asik karena lead magnetnya e-book semua gitu ya. E-book Zoom kan. Asik, kita tinggal gandeng pebisnis yang memang sudah proven ya kayak Mas Hermas gini, tinggal kita ikutin mereka ke kelas-kelasnya aja. Nah, tapi kita walaupun pemula sudah perlu punya kolam grup dan sudah mesti rutin mendata gitu. Orang-orang yang memang udah beli produknya nih seperti teman-teman, datanya ada khusus gitu ya untuk kita service ke depannya, untuk kita sapa, untuk kita upsell lagi kan gitu Kak. Iya. Gimana Kak? Kira-kira jadi Gini Mbak Luki, jadi aku kan pernah lihat kayak tahu satu grup itu aku lihat anggotanya tuh potensial gitu loh Mbak Luki buat target market. Nah, cuman di sananya nggak boleh kayak misalkan kita jual e-course kayak lain-lain tuh nggak boleh. Ya. Meskipun kita cuman kayak lead magnet itu kelihatan ya. Terus aku punya inisiatif buat nge-DM. Betul. Kan? Tapi kok nggak ini ya Mbak? Maksudnya aku waktu itu DM IG aku padahal cuman 10 Mbak Luki satu hari, kok langsung kayak ke ban gitu. Kayak aku IG. tuh nggak Di IG. Iya, IG nggak. Kalau Facebook itu dia ada yang baca, ada yang enggak. Aku sampai heran, loh, orang ini loh tadi pagi tuh pasang status, kok aku DM kok nggak dibales. Satu, aku lihat apa orangnya nggak punya messenger sehingga nggak tahu kalau ada DM, atau mungkin dia nggak tertarik. Padahal aku lihat di ininya dia aktif sekali di grup aku bilang tadi loh, kayak wirausaha gitu loh Mbak Luki. Oh, di Facebook ya Kak? Ya, ada yang di Facebook, ada yang di IG. Yang di IG tadi kan nggak diizinin buat ini kayak jual e-course, kayak bed gitu kan. Nah, aku inisiatif nge-DM-in gitu loh yang aku. 10 ya? Aku 10 itu udah kena ini. Aku jadi 14 hari nggak bisa nge-DM. Ada link nggak? Kakak kasih link nggak di DM? Karena di Ya DM iyalah, aku kasih link WA dong ke itu yang bahaya. Nah, terus gimana? Jadi kalau DM itu sebaiknya jangan link WA terutama. Jadi dia itu sebenarnya kayak ada sistemnya ngedetect gitu loh Kak. Ini ada transaksi apa? Aku G-form sih Mbak Luki. Aku G-form, link G-form. G-form. Aku link G-form supaya nanti dia itu bisa ngisi nomor HP-nya, alamatnya, tetek bengek. Itu aku selalu main G-form, udah 2 tahunan main G-form terus gitu. Oke. Nah, kalau aku biasanya kalau cold market begitu, aku hanya pasang di wall, di status, di konten aku Kak. Nah, kalau aku mau kasih link atau mau komunikasi, misalnya di DM atau apa itu, aku nggak kena ban meskipun manual, karena aku nggak kasih link. Jadi sifatnya komunikasi. Jadi kita memperkenalkan diri kita sebagai siapa, kita mau bagi dia apa. Bahkan aku ajak influencer atau orang-orang yang followernya udah di atas 40 ribuan buat ngisi di IG live aku, itu kalau dibilang hoki kok enggak juga ya. Aku memang mempersiapkan skrip untuk aku memperkenalkan si bisnis online, misinya apa, aku ajak dia kolaborasi gitu. Nah, jadi ibaratnya kita kalau ketemu orang nggak kita kenal, kita harus bisa menjelaskan. Itu yang nanti kita ingetin ya Kak, kita latihan aja buat Kakak juga, buat teman-teman. Kita saling mengkoreksi skrip kita nih, kira-kira ofensif nggak, nyerang atau membebani orang yang baca nggak gitu. Jadi itu makanya kita punya grup kayak gini, enak kan, jadinya kita bisa diskusi seperti itu, sehingga nanti aku kasih lihat skrip aku seperti apa, dan itu aku kirim kurang lebih 20-an orang tanpa link.
di Instagram. Nah, closing 1, 2 aku tinggal taruh schedule di seminggu IG live-nya mau di mana gitu ya. Tapi itu orang-orang hebat ya yang biasa di endorse jutaan itu alhamdulillah bisa gratis gitu. Nah, jadi poinnya sih tetap kita akan dipertemukan sama target market kita selama message kita clear gitu, pesan kita clear. Kalau cuman sekedar berkenalan tuh berkenalan sebagai apa? Kayak misalnya, Mak, kita sama-sama ibu rumah tangga nih, kita sama-sama gabung di grup ini misalnya. Terus senang deh lihat konten kamu dan sebagainya. Nah, kita gimana ya caranya kita bisa dapat temen, nambah temen? Itu ya memang kita mesti merayu dalam tanda kutip, tapi merayu yang genuine gitu, Mak. Jadi gimana kita bisa membawa diri kita tuh kita memang pengen berteman gitu. Jadi poinnya kalau ke cold itu market yang dingin ya, yang belum tahu, belum percaya kita, belum pernah beli produk kita, yaitu kita mesti memperkenalkan siapa sih diri kita. Nah, kalau dia nggak mau berteman ya nggak apa-apa gitu kan, marketnya ada 200 juta. Kalau hot Mbak Luki, kalau hot yang kayak gimana Mbak Luki? Yang bisa contohnya yang mau beli e-course ini. Nah, kalau gini, kalau misalnya dari call tadi ya, kayak aku, itu kan kayak teman-teman nih, teman-teman ada sekian puluh misalnya yang udah pernah beli produk-produk aku, itu kan aku ada datanya sendiri ya. Kalau kita pakai tools kan kita tinggal bikin kolom-kolomnya untuk kemudian kita kenalan lagi, Kak, kita kasih lead magnet yang baru nih misalnya ya, teman-teman yang kemarin beli buku, terus Kak, besok ada kelas kayak gini gitu ya, ada kelas WhatsApp ini ya, akan ada puluhan nih di grup ini, kalau misalnya kakak mau join, itu yang berarti udah warm kan Kak, udah beli. Udah beli. Yang hot itu berarti udah langganan gitu apa? Yes, yang hot itu sih sifatnya, Mbak, kabarin dong, kayak misalnya kita di Makmuri deh gitu ya, tiap-tiap dia ada itu kan kita udah kenal, kita udah percaya nggak sih Kak ya sama Makmuri, kan kita udah tahu kredibilitas dia gitu ya. Nah itu kan itu tujuan kita nih pebisnis online ini. Kalau aku sama Mas Ika udah kenal gitu ya, dan aku udah percaya gitu ya. Kalau misalnya aku udah beli aja aku percaya sama Mas Ika. Nah gimana caranya Mas Ika ketemu aku yang lain di market online yang luas ini? Optimis aja, percaya aja, selama pesan kita clear dan kita rutin berbagi gitu ya, insya Allah akan ketemu Kak. Tapi memang ya itu ya, karena marketnya luas sekali, pesan kita nggak akan terdengar kalau terlalu banyak yang dijual. Kalau misalnya kakak skincare, oke skincare aja, tapi skincare yang terpercaya, terus upgrade skill, berbagi tips berbisnis online, berjualan skincare, ini kan cuman pelengkap kan. Ini sebenarnya produk-produk edukasi itu asik banget dijualin tandem sama bisnis apapun masuk gitu. Nah, dan aku sih sebenarnya mengajak teman-teman di sini nggak harus langsung closing ya, karena memang probability-nya citranya perlu dibangun ya. Kalau aku memang sudah dari awal mengangkat citra diriku sebagai teman online ya kan, berbagi tips online. Jadi konten-kontenku memang seperti itu. Jadi mungkin lebih mudah dipercaya. Nah, buat teman-teman yang mau sekalian ngejualin karena toh ilmunya bagus, terus juga ada tim reseller gitu yang juga mau beli, kenapa enggak, orang punya aksesnya, punya dapat profit kan dengan menjual ini gitu. Nah, jadi ini tadi Kak Sika tanya, calon prospek dari Instagram itu gimana? Kalau aku sih belusukan cari grup WhatsApp. Kalau yang paling efektif itu cari grup WhatsApp. Nah, dari grup WhatsApp itu kita kenalan satu persatu, bagi-bagi lead magnet itu, Kak. Kalau DM-nya tanpa link, pure berkenalan gitu ya, berkenalan. Aku suka berbagi itu ya. Nanti mungkin di WhatsApp biar lebih real kita diskusinya. Aku kasih skrip gitu. Aku Mbak Luki. Buat teman-teman bikin. Insya Allah nyoba Mbak Luki. Iya, mantap. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Ini udah mau maghrib juga. Apakah ada yang masih mau ditanyakan? Terima kasih, Kak Anton. Makasih, Maluki. Makasih. Kak Anton, terutama Ya. karena Kak Anton udah cerita beberapa hal sama aku. Ayo Kak, ini boleh di screenshot ya.
Udah Maluki, udah. Yes. Saya juga Nah, saya juga nanti kita yang tektokan. saya juga udah buat apa tuh yang tadi Maluki bilang WA grup ya untuk yang buat Oh, besok. oke, mantap, mantap. Siap. Makasih Maluki. Nanti aku kasih link ini. Iya. Sebenarnya bukan profil WA ya, aku pernah bikin konten untuk perbaikan optimasi Instagram. Iya. Kemudian untuk ini nanti konten ya, aku mau coba latihan sama teman-teman bikin status sama Sip. upload konten kalau mau dibutuhkan. Kemudian ini nanti habit ini sama lead magnetnya ngebagiinnya di status kayak gimana gitu ya. Kita diskusi di WhatsApp lagi. Iya, Maluki. Terima kasih teman-teman Terima ya, kasih. semoga membuka Sharingnya. wawasan dan peluang insya Allah. Makasih banyak waktunya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak, Alhamdulillah.